Selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia, muncul berbagai kelompok pemuda dan masyarakat yang mengangkat senjata melawan penjajah atau apapun yang terkait dengan penjajah. Kelompok-kelompok ini terbentuk dari berbagai latar belakang, entah karena daerah yang sama, aliran politik yang sama, alumni akademi militer yang sama, hingga gagasan atau keyakinan yang sama. Beberapa kelompok pasukan yang biasanya berjumlah tak terlalu besar ini diantaranya mampu mengukir sejarah. Bahkan ada diantaranya adalah pasukan wanita. Mereka ditakuti lawan dan disegani kawan. 3 pasukan berikut ini adalah sebagian dari pasukan-pasukan itu. Ada yang menganggap pasukan-pasukan ini sebagai pasukan liar, tak tahu aturan, kejam, dan brutal. Sebagian yang lain menganggap mereka wajah gelap revolusi, namun tak kurang yang menganggap mereka pasukan pejuang gagah berani. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pasukan yang pertama adalah pasukan Sabarudin. Nama lengkapnya Mayor Zainal Sabarudin Nasution. Ia kelahiran Kutaraja, Aceh. Ia memiliki banyak pengikut setia. Pasukan ini ditakuti karena terkenal kejam dan bengis. Usai proklamasi, Sabarudin ditunjuk menjadi Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat atau PTKR untuk Karesidenan Surabaya. Mula-mula ia berpangkat kapten, kemudian menjadi mayor. Ia bertugas mengawasi tawanan Jepang, orang-orang Belanda, serta orang Indonesia sendiri yang dianggap berbahaya. Sabarudin terkenal kejam. Salah satu kekejaman Sabarudin adalah ia tega mengeksekusi mantan komandannya sendiri di peta hanya karena dendam akibat kalah bersaing memperebutkan seorang wanita cantik. Singkat cerita, terjadi persaingan antara Sabarudin dan seseorang yang bernama Suryo, mantan komandannya, memperebutkan putri Bupati Sidoarjo yang terkenal cantik. Gadis itu ternyata memilih Suryo yang lebih berpendidikan karena lulusan Osvia dan punya pengalaman pergi ke Belanda. Sabarudin tidak terima dan menyimpan dendam kepada Suryo. Maka saat Sabarudin menjabat sebagai Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat atau PTKR, ia merasa mendapat kesempatan guna melampiaskan dendamnya itu. Suryo kemudian ia perintahkan untuk ditangkap dengan tuduhan mata-mata. Namun kemudian ia dibebaskan atas permintaan pasukan Dr. Mustopo karena Suryo pernah membantu pasukan itu merebut 2 mitraliur berat. Dr. Mustopo dan bawahannya sebenarnya pernah menjadi korban penculikan pasukan Sabarudin dalam sebuah insiden namun dibebaskan. Namun demikian, selang 2 hari, Sabarudin kembali menangkap Suryo dan tanpa proses hukum ia mengeksekusi musuhnya di alun-alun Sidoarjo. Anak buahnya kemudian memenggal Suryo. Sabarudin juga dikenal sering mendatangi markas PKR di Jawa Timur untuk meminta dana perjuangan. Tidak ada yang tahu dana itu digunakan untuk apa. Sampai akhirnya, Bendahara PKR Jawa Timur kala itu, Mayor Jenderal Muhammad Manguntiprojo tidak mau lagi memberikan dana perjuangan kepada Sabarudin. Tindakan sang bendahara dibalas Sabarudin dengan menyebar fitnah bahwa Muhammad Manguntiprojo telah melakukan korupsi. Merasa dirugikan, Muhammad Manguntiprojo lantas melapor ke Markas Besar Tentara atau MBT di Yogyakarta. Di luar dugaan, Sabarudin ternyata memiliki pengikut setia di Markas Besar Tentara di Yogyakarta. Belum sempat sampai markas MBT, Muhammad Manguntiprojo ditangkap, dianiaya, dan dibawa kembali ke Surabaya oleh pengikut Sabarudin. Kabar itu bahkan terdengar hingga ke telinga Presiden Soekarno. Ia lantas memerintahkan Tentara Keamanan Rakyat Divisi 6 pimpinan Sudiro untuk menyelamatkan Muhammad.
Sudiro kemudian memerintahkan Resimen Madiun dan Resimen Kediri untuk mencegat konvoi Sabarudin. Saat pencegatan di Madiun, konvoi Sabarudin berhasil lolos. Akhirnya Resimen Kediri pimpinan Surahmat berhasil mencegat di jembatan Kertosono. Muhammad Mangundiprojo berhasil diselamatkan, namun Sabarudin dan pasukannya dibiarkan kembali ke markasnya. Kebrutalan pasukan Sabarudin makin menjadi. Ia gemar menganiaya dan membunuh orang dengan tuduhan mata-mata. Satu tanda kecil atau sekedar foto Ratu Belanda yang ada dalam sebuah rumah cukup bagi Sabarudin menuduh yang bersangkutan adalah mata-mata Belanda. Aksi keji Sabarudin lainnya adalah ia ternyata gemar menculik wanita-wanita Belanda untuk menjadi budak nafsunya. Sabarudin menyukai wanita-wanita Belanda karena cantik. Tingkah Sabarudin membuat Panglima Besar Jenderal Sudirman marah. Ia kemudian memerintahkan pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan perjuangan polisi, Pesindo, Hizbullah, dan Laskar Minyak menangkap Sabarudin. Sabarudin berhasil ditangkap atas perintah Jenderal Sudirman. Gabungan pasukan itu kemudian menjebloskan Sabarudin ke penjara Wirogunan, Yogyakarta dan menunggu proses persidangan. Beruntungnya Sabarudin, sebelum proses persidangan terhadapnya dijalankan, terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Sabarudin berhasil lolos dari penjara dan kembali ke Jawa Timur. Ia lantas mengumpulkan pengikutnya hingga berjumlah 1 kompi atau sekitar 200 orang dan menamai pasukannya dengan Laskar Rencong. Nama Sabarudin dan pasukannya kemudian menjadi harum kembali kala peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Pasukan Sabarudin mampu melumpuhkan Brigade 29 pimpinan Dahlan yang menjadi salah satu kekuatan inti PKI. Namun setelah itu Sabarudin kembali berulah. Terjadi insiden yang menewaskan 3 perwira TNI di Kediri yang melibatkan pasukan Sabarudin. Pimpinan TKR di Jawa Timur, Kolonel Sungkono, sudah tidak sabar lagi atas perilaku Sabarudin. Ia segera memerintahkan Korps Polisi Militer atau CPM menangkap Sabarudin. Di tangan CPM inilah kisah keberingasan Sabarudin harus berakhir. Laskar Wanita atau LASWI di Jawa Barat. Selang beberapa bulan setelah proklamasi, armada dari sekutu yang diboncengi Belanda masuk ke Indonesia. Dalam suasana serba kalut dan tak menentu, bangsa Indonesia mempunyai kesadaran yang sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tak terkecuali Laskar Perempuan. Laskar Wanita atau LASWI lahir di bawah Komando Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Jawa Barat. Pasukan LASWI awalnya dilahirkan guna membantu TKR di garis belakang dalam pertempuran mempertahankan Bandung. Namun sesekali mereka juga dilibatkan di garis depan. Dalam pasukan LASWI, sekitar 300 perempuan anggotanya mendapat pelatihan kedisiplinan, cara menembak, bahkan mempelajari siasat tempur, serta pertahanan langsung dari TKR. Tak heran, LASWI berkembang menjadi laskar perempuan yang dikenal berkat kedisiplinan dan rasa solidaritasnya dengan sesama pejuang. Guna menjaga kedisiplinan moral, anggota LASWI dilarang keras menjalin hubungan percintaan selama bertugas. Tidak seorang lelaki pun diizinkan memasuki markas LASWI. Jika aturan itu dilanggar, maka sanksinya adalah hukum tembak. Pada penghujung bulan Oktober 1945, radio pemberontakan mengkritik pedas kegagalan Laskar Jawa Barat merebut markas Kempetai Kiara Condong di kota Bandung. Hal ini memicu pertikaian dan sempat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pejuang. Salah seorang anggota LASWI bernama Willy lantas menembak mati seorang tentara Gurkha dan memenggal kepalanya. Kepala itu kemudian dibawa dan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pemuda-pemudi Bandung itu tidak lemah seperti yang dituduhkan. Aksi LASWI selanjutnya seiring dengan aksi pasukan TKR lainnya. Mereka segigih pasukan reguler pria di tubuh TKR. Kelak LASWI diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Bandung yang melintang mulai dari perempatan Jalan Jenderal Gatot Subroto hingga perempatan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Marta Dinata. Selain di kota Bandung, ada juga Jalan LASWI di Ciparai, Majalaya yang terkait peristiwa Bandung Lautan Api.
Jalan Laswi biasanya berada di jalan protokol, sekaligus berdekatan dengan nama jalan lain yang diilhami dari nama pejuang di Indonesia sebagai bentuk penghormatan. Pasukan Sayuto dari Semarang. Pasukan yang ketiga adalah pasukan Sayuto di Semarang. Pasca proklamasi, Maijen Nakamura Junji, Panglima Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang di Jawa Tengah telah memerintahkan pasukannya untuk bersikap kooperatif kepada pemuda Indonesia, termasuk diantaranya menyerahkan senjata kepada mereka. Namun ada satu kesatuan pasukan di Semarang yang menolak melakukan itu. Kesatuan pasukan Jepang tersebut adalah Kido Butai. Kengototan pasukan Kido Butai Jepang yang menolak menyerahkan senjata kepada para pejuang di Semarang berujung konflik. Pasukan Kido Butai kemudian mulai sering bertindak brutal. Kebrutalan pasukan Kido Butai itu salah satunya adalah yang terjadi di tepi Sungai Pekunden. Sungai Pekunden saat itu memerah darah pemuda yang dibantai oleh pasukan Kido Butai. Di antara tumpukan mayat pemuda itu ada satu yang ternyata masih bernafas. Namanya Sayuto. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit oleh seorang rekannya bernama Huri. Ajaibnya, keesokan harinya, Sayuto sudah segar bugar seperti sedia kala. Saat itu juga ia membentuk pasukan jagal tentara Jepang yang terdiri dari 20 orang pemuda mantan anggota PETA dan Haiho. Di tengah pertempuran 5 hari di Semarang, aksi pasukan kecil Sayuto ini cukup legendaris. Mereka memenggal kepala setiap orang Jepang yang mereka temui, bahkan ada yang hingga diminum darahnya. Aksi selengkapnya tentang pasukan Sayuto telah kami kisahkan dalam video yang linknya ada di atas atau di deskripsi video ini. Demikian sekilas tentang sebagian kelompok pasukan legendaris saat revolusi fisik di Indonesia. Jika Anda tahu, Anda bisa menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.